Kami dari Jepun Networking, hari ini kami akan memberikan rancangan infrastruktur untuk network di kafe Bapak. Sedikit tentang perusahaan kami. Perusahaan kami, Jepun Networking, merupakan perusahaan yang bergelut di bidang IT dan networking yang sudah berdiri sejak tahun 2018. Perusahaan kami sudah menerima beberapa partner pemasangan network, mulai dari partner tetap, yang pemasangan, dan hingga maintenance. Selanjutnya ini merupakan sedikit tentang layanan kami. Ada Soho, kafe khusus network untuk kafe dan restoran yang mensupport hingga kurang dari 10 komputer. Selanjutnya ada organizational network khusus untuk NGOs dan yayasan-yayasan. Network ini mensupport dari 10 hingga 100 orang. Selanjutnya ada corporational network atau corporational network. Network ini mensupport hingga 100 komputer. Berikut merupakan kelebihan dari servis kami. Servis kami memberikan pemasangan network yang murah, stabil, dan cepat. Khusus untuk Bapak happy, kami memberikan biaya pemasangan sudah dengan paket pemasangan hingga sampai ke net router dan segalanya sudah tercakup Rp2.155.900. Selanjutnya pemasangan network yang kami usahakan, kami memilih bandwidth yang cukup dan cepat. Selanjutnya advantages nomor 2, pemasangan network yang kami lakukan itu sangat cepat. Kami membutuhkan hanya 1 sampai 3 jam untuk memasang network di kafe Bapak. Selanjutnya advantage nomor 3, cara pembayaran kami yang fleksibel. Jadi kami menerima sistem DP, yaitu biaya device yaitu sejumlah Rp1.155.900 yang akan dibayarkan di muka. Jika Bapak sudah puas dengan pemasangan kami, maka kami wajibkan untuk membayar biaya pemasangan sejumlah Rp1.000.000 di akhir pemasangan. Mungkin sekian kelebihan servis yang bisa kami tawarkan ke Bapak. Untuk detail tentang servis infrastruktur dan pemasangannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur jaringan yang kami tawarkan. Berikut ada berdasarkan informasi yang Bapak berikan, kami membentuk suatu diagram yaitu seperti ini. Ini merupakan lahan Bapak yang panjangnya sekitar 58 meter dan lebar sekitar 3,7 meter. Bangunan dari Cafe Resto kami gambarkan sebagai berikut, yaitu memiliki panjang 17 meter, lebar 3,7 meter, dan memiliki 2 lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2. Pada lantai 2 kami buat sebuah kantor, yaitu berisikan ketiga komputer pegawai, dan di dalam kantor ini akan kami instalasi sebuah router, yaitu WRT 300N. Router ini akan dihubungkan ke komputer-komputer pegawai menggunakan kabel Ethernet. Kemudian pada lantai 1 ini merupakan unit dapur, dan di sini kami jabarkan sebagai tempat kasir. Dan tempat kasir kami kira juga akan memiliki sebuah komputer, maka dia akan memiliki sebuah hubungan juga dengan router ini menggunakan kabel Ethernet. Selain kedua router ini, kami juga memasang sebuah router pada salah satu balai bengong, yaitu balai bengong yang berada di antara 2 balai bengong lainnya, yang berjarak 25 meter dari bangunan utama. Ketiga, router ini akan memiliki jangkauan servis WiFi sekiranya seperti
jarak-jarak lingkaran ini. Ini untuk jangkauan service WiFi yang di Balai Bengong. Ini untuk jangkauan service WiFi yang di lantai 1, dan ini adalah jangkauan service WiFi yang ada di lantai 2. Untuk simulasi jaringan, kami menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa komputer kasir terhubung dengan wireless router yang di lantai 1, kemudian ketiga komputer pegawai terhubung dengan router di lantai 2. Router di lantai 2 juga akan digunakan sebagai router yang terhubung ke kabel ISP-nya. Kemudian sebagai representasi pelanggan, kami menggunakan smartphone ini yang bisa terhubung dengan wireless routernya. Sebagai demonstrasi, kita bisa menggunakan IP address dari, kita bisa melihat sebuah IP address, yaitu alamat dari komputer produksi dan alamat komputer karyawan. Misalnya jika komputer pegawai yang bekerja pada area karyawan dan keuangan ingin mengakses sesuatu yang ada di komputer produksi, maka dia bisa mengecek hubungannya dengan ya. Kita dapat dilihat dari sini bahwa komputer produksi dan komputer karyawan sudah terhubung. Sementara itu, jika di sini smartphone sudah bisa dicek apabila dia sudah terhubung ke jaringan WiFi, apabila dia bisa melakukan hal yang sama. Baik, di sini sudah terlihat dia menerima 4 paket dan terbukti dia sudah terhubung. Baik, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rincian anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur jaringan pada usaha Pak Nyoman Happy. Lanjut, berikut adalah rincian anggaran yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, barang pertama yaitu router Link SCS WRT 300N, yaitu sebanyak 3, di mana router internet ini digunakan di 3 tempat, yaitu yang pertama di lantai 2, yang kedua di lantai pertama, dan yang ketiga di daerah Balai Bengong. Adapun harga satuan yang untuk router ini yaitu seharga 300.000, dan karena berjumlah 3 jadi totalnya 900.000. Yang kedua, kabel LAN UTP 300M RJ45 CAT 5E, yaitu sebanyak 1, di mana kabel 30 meter ini digunakan untuk menyambungkan dari router bawah di lantai 1 ke router di daerah Balai Bengong. Yang ketiga, yaitu kabel LAN outdoor STP FTP CAT5 sepanjang 20 meter, yaitu sebanyak 1, di mana kabel ini digunakan untuk menyambungkan router dari lantai 2 ke lantai 1. Adapun harga satuannya yaitu seharga 58.000, karena berjumlah 1 totalnya menjadi 58.000. Yang keempat, ada kabel LAN outdoor STP FTP CAT5 sepanjang 10 meter sejumlah 4, di mana kabel LAN 10 meter sejumlah 4 ini digunakan untuk menyambungkan yang pertama itu 3 komputer, yaitu komputer pemasaran, komputer produksi, dan komputer, intinya 3 komputer yang berada di lantai 2, dan satu lagi menghubungkan dari router ke komputer kasir.
Adapun harga satuan dari kabelan 33.000 ini, di kabelan 10 meter ini yaitu seharga 33.000 karena berjumlah 4, total harga menjadi 132.000. Yang kelima yaitu klaim kabel sebesar 12 mili yaitu paku beton asli yang satu pak berisi 50 pieces, itu berjumlah 2, di mana paku beton ini digunakan untuk merapikan kabel-kabel yang merapikan kabel-kabel yang terhubung antar, intinya merapikan kabel-kabel. Adapun harga satuannya yaitu seharga 5.000 dan karena berjumlah 2 yaitu total harga menjadi 10.000. Yang terakhir ada kabel tis panjang, yaitu sepanjang 2,8 kali 250 mm berisi 100 pieces, digunakan untuk menyatukan kabel-kabel banyak yang terpisah, intinya bertujuan untuk merapikan kabel-kabel yang terpasang. Adapun harga satuannya yaitu 8.500 karena berjumlah 2 jadi 17.000. Yang terakhir untuk biaya pemasangan yaitu sebanyak 1 juta, dan adapun total harga dari harga barang hingga harga pemasangan yaitu 2.155.900 rupiah. Sekian dari penjelasan mengenai rancangan anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai prosedur pembayaran dan prosedur pemasangan, dan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mekanisme pembayaran. Di sini kami menyiapkan metode pembayaran yang cukup mudah, yaitu Bapak dapat melakukan pembayaran sebanyak 2 kali pembayaran, di mana di awal Bapak harus membayar DP sejumlah 50% dari biaya pemasangan, yaitu senilai 1.115.900. Lalu setelah pemasangan selesai, Bapak akan membayar biaya pemasangan sejumlah 1 juta rupiah. Lalu mekanisme pemasangan di sini, kami memiliki sedikit kelebihan di sini, yaitu di mana pemasangan yang kami lakukan dapat diselesaikan hanya dalam sekali waktu, yaitu 1 hari, di mana waktu yang diperlukan sekitar 1-3 jam. Dan di sini kami memastikan bahwa pekerjaan proyek yang kami lakukan ini akan dapat selesai hanya dalam 1 hari. Berdasarkan infrastruktur yang sudah kami buat mengenai usaha Bapak tadi, di sini mekanisme pemasangannya yaitu kami akan menarik kabel dari ISP dan menyambungkannya ke router di lantai 2. Setelah itu router di lantai 2 akan kami sambungkan dengan kabel ke router di lantai 1, lalu akan kami sambungkan lagi ke router di gazebo. Dan berikut ini adalah beberapa tim yang akan melakukan atau mengerjakan proyek Bapak. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahyu Fiadifani di sini akan memperkenalkan anggota kami working. Lalu ada Grisudi Mahendra sebagai graphic designer dan marketing. Lalu ada Kade Adipriana sebagai project planning dan controller. Lalu ada Sagung Putri Nariswari sebagai project manager. Lalu saya Wahyu Fiadifani sebagai public relation dan marketing. Baik, itu dia pemaparan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apabila terdapat pertanyaan atau presentasi yang kurang jelas, bisa menghubungi email atau nomor telepon berikut. Terima kasih.